Pernah kepikiran nggak soal raksasa yang nggak kelihatan tapi justru jadi mesin yang bikin dunia ini terus berputar? Hari ini kita bakal bongkar salah satunya, sebuah kekuatan logistik energi yang luar biasa besar. Namanya mungkin masih asing buat sebagian dari kita, tapi tanpa mereka bisa-bisa dunia berhenti. Yuk kita kenalan sama Pertamina International Shipping atau PIS. Coba bayangin deh, negara kita ini kan negara kepulauan. Ribuan pulau tersebar. Gimana coba caranya energi bisa terus ngalir tanpa putus dari Sabang sampai Merauke? Biar lampu di rumah kita tetap nyala, biar industri tetap jalan. Nah, jawabannya itu ada di lautan. Dan ini adalah inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, kita mulai dari visi mereka. Visi mereka ini jelas banget dan gak main-main, bukan cuma jadi yang terbesar di dalam negeri, tapi jadi pemimpin logistik maritim terintegrasi se-Asia. Ini bukan sekedar slogan loh, ini beneran jadi kompas yang mengarahkan setiap langkah mereka. Sekarang mari kita mulai dari fondasinya dulu, yaitu pasar domestik. Sebelum bisa berlayar ke panggung global, sebuah perusahaan itu harus kuat dulu di rumahnya sendiri. Dan kalau kita lihat skala operasi PIS di Indonesia, wah, itu benar-benar luar biasa. 161 miliar liter. Coba deh kita resapi dulu angkanya, biar kebayang. Ini tuh setara dengan ngisi bahan bakar jutaan mobil setiap hari selama setahun penuh. Sebanyak itulah energi yang diangkut PIS buat ngejaga ketahanan energi nasional kita. Jadi ini bukan cuma angka, ini tuh ya denyut nadinya Indonesia. Terus gimana caranya mereka bisa ngangkut kargo sebanyak itu? Jawabannya, armada yang super kuat. Mereka punya 106 kapal sendiri loh. Termasuk di dalamnya tuh kapal-kapal tanker raksasa yang teknologinya udah canggih dan ramah lingkungan. Armada inilah tulang punggung di balik semua angka fantastis yang kita lihat tadi. Dan ini yang menarik. Komitmen mereka itu nggak cuma soal ngangkut energi. Lebih dari 61% komponen yang mereka pakai itu asalnya dari dalam negeri. Artinya apa? Artinya, setiap liter bahan bakar yang mereka bawa itu juga ikut memutar roda industri lokal kita. Jadi ada efek dominonya buat ekonomi nasional. Keren kan? Oke, setelah jadi raja di perairan domestik, PIS nggak berhenti di situ. Pandangan mereka langsung tertuju ke panggung yang lebih besar, panggung global. Yuk kita lihat gimana cara mereka mengubah kekuatan lokal ini jadi keunggulan di tingkat internasional. Strategi mereka kedengarannya simple, tapi powerful banget. Jadi mereka nggak milih antara pasar lokal atau global. Justru sebaliknya, dominasi di dalam negeri mereka jadiin benteng sekaligus landasan buat ekspansi yang agresif di pasar internasional. Ini strategi dua pilar yang cerdas banget. Hasilnya, jangan kaget, pertumbuhan laba bersihnya mencapai 69%. Ini bukan sekedar pertumbuhan yang sehat, ini bisa dibilang ledakan profitabilitas. Ini bukti nyata kalau strategi dua pilar mereka itu bukan cuma teori di atas kertas, tapi benar-benar mesin uang yang super efektif. Oke, pertumbuhan profitnya emang gila-gilaan, kita akui. Tapi di zaman sekarang ini ada pertanyaan yang lebih besar kan? Dengan kekuatan sebesar itu, tanggung jawabnya juga harus sebesar apa? Nah, sekarang kita masuk ke pilar ketiga dari identitas PIS, komitmen mereka pada keberlanjutan atau sustainability. Ini pertanyaan yang penting banget di era kita sekarang. Setelah kita lihat kekuatan operasi dan keuangan mereka yang dahsyat, kita harus tanya, gimana cara PIS menyeimbangkan antara cari untung dengan tanggung jawab ke planet kita dan ke sesama manusia? Nah, jawaban dari pertanyaan ini nih yang bakal nentuin legacy atau warisan mereka ke depan. Jawaban pertamanya nih, udara yang lebih bersih. Mereka berhasil mengurangi emisi karbon lebih dari 51.000 ton. Ini bukan cuma rencana di atas kertas ya, ini adalah hasil nyata dari investasi di teknologi hijau. Contohnya kayak armada kapal yang pakai bahan bakar ganda. Ini bukti kalau bisnis bisa tumbuh sambil tetap jaga lingkungan. Tanggung jawab mereka nggak berhenti di lingkungan, tapi juga sampai ke manusianya. Lewat program yang namanya Bersih Energi untuk Laut, lebih dari 48.000 orang di komunitas-komunitas pesisir udah merasakan manfaatnya. Ini nunjukin kalau buat PIS, laut itu bukan cuma jalan tol buat bisnis, tapi juga rumah bagi masyarakat yang perlu dijaga dan didukung. Jadi, kalau kita gabungin ketiga pilar ini, dominasi domestik, agresi global, dan komitmen ke sustainability, gambaran besarnya jadi jelas banget. PIS ini bukan lagi cuma sekadar perusahaan pelayaran. Mereka udah jadi semacam arsitek yang ikut membangun warisan untuk bangsa. Membangun warisan, memperkuat bangsa. Slogan ini benar-benar merangkum semua perjalanan mereka. Dari menjaga energi negara, memberdayakan masyarakat, sampai menaklukkan pasar global.
Mereka bukan cuma sedang berlayar di lautan, mereka sedang menulis sejarah. Pertanyaannya sekarang, kira-kira bab selanjutnya bakal membawa mereka kemana ya?